Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Hari ini mungkin sebagian dari kita sedang duduk di rumah saja, membaca berita terkini dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Sebagian dari kita sedang sibuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebarkan kabar-kabar bohong di grup sosial media. Sebagian dari kita masa bodoh dan menganggap semua ini hanya konspirasi elit tingkat tinggi. Pernahkah Anda mengambil waktu sesaat untuk merenung dan membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang terkena PHK, sementara anaknya harus tetap bayar uang kuliah? Dan sebagian kita mungkin sedang kusyuk berdoa dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang usahanya sedang kritis, buka rugi, tutup malah semakin rugi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib mereka yang kehabisan harta karena harus merawat keluarga mereka yang sakit? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya tidak lagi menghasilkan? Pernahkah Anda menempatkan diri dan mencoba merasakan bagaimana menjadi mereka? Karena sekaranglah saatnya mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan mengasihi sesamamu. Karena sekecil apapun bantuan Anda, pasti sangat berarti bagi mereka. Mari lihat sekeliling Anda, mari bergerak sekarang, mari bergerak bersama.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa, catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang terkasih. Apa kabar semuanya? Shalom warga kerajaan, dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang menyaksikan tayangan sore hari ini. Selamat bergabung dalam ibadah online service Komsel sore ini. Baik saudara, kita akan mulai untuk ibadah ini. Pasti saudara akan bersemangat lagi, saudara akan bersuka cita pada sore hari ini, amin. Ya, kita akan dipimpin oleh Nesti untuk pujian dan penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kami yang baik Tuhan. Yes. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, haleluya. Kau Allah kami yang hebat, Kau Bapa yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sore hari ini kami berkumpul, kami bersekutu bersama dengan saudara kami Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan datang memberkati setiap kami Tuhan. Lewat ibadah komsel sore hari ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap firman yang kami boleh dengar pada sore ini Tuhan. Bahkan kesaksian demi kesaksian yang memperkuat iman kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan memulai ibadah komsel sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ruth Wijaya. Tetapi sebelumnya Pak Erik bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah hari-hari ini walaupun dalam kondisi COVID-19 ini Pak Erik juga sehat-sehat satu keluarga? Nesti, Silvi, Mirna. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Ruth Wijaya. Semoga itu memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Ayo silakan Ruth. Shalom semuanya teman-teman. Shalom warga kerajaan yang ada di rumah. Saya berharap semua dalam kondisi sehat hari ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa sharing di sini. Pertama kali diminta untuk kesaksian sebetulnya saya juga agak khawatir karena takutnya ini tidak tidak cukup untuk mewakili gitu. Tapi saya mau men-sharingkan apa yang saya alami bersama Tuhan selama pandemik ini gitu. Jadi selama pandemik ini sungguh luar biasa didikan dari Tuhan buat saya. Yang biasanya saya ada kerjaan, setelah pandemik ini kan banyak kehilangan kerjaan juga. Biasanya kerja dengan klien di belakang laptop yang kesannya tuh eksklusif gitu ya. Terus setelah pandemik ini kan jadi di stop. Karena klien juga sulit gitu. Terus, nah itu yang membuat saya langsung lumayan down sebetulnya saat itu. Karena tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu kan tidak pernah dipikirkan sebetulnya ya. Saya rasa semua juga gak pernah berpikir bahwa akan kehilangan pekerjaan ya. Tetapi tiba-tiba aja gitu. Nah terus dari situ, tapi Tuhan baik ya, saya percaya sekali bahwa Tuhan itu menciptakan kita kan sesuai rupa dan gambarnya. Dan Allah kita itu Allah yang kreatif gitu ya. Jadi kita pun punya kekreatifan itu sebetulnya. Nah cuman yang saya sadari bahwa selama ini saya tidak mempergunakan itu dengan cukup gitu. Karena saya sudah merasa di zona yang nyaman. Dengan ada pekerjaan yang oke, mapan, terus penghasilan juga oke. Jadi saya udah gak mau pakai kreativitas lainnya yang sebetulnya saya punya. Itu. Nah tapi setelah pandemik ini ternyata Tuhan izinkan saya untuk melihat bahwa Tuhan itu meletakkan banyak potensi di kita, di saya dan juga mungkin teman-teman di sini juga dan yang di rumah juga gitu. Dan itu yang saya lihat, cuman satu hal yang saya perhatikan dari beberapa teman-teman saya juga bahwa mereka masih stuck di zona nyaman. Jadi mereka tidak mau keluar di situ dan mereka langsung putus asa setelah menghadapi ini gitu. Tetapi saya tidak mau seperti itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya pintu yang baru. Kalau Tuhan tutup satu pintu, Tuhan akan buka pintu yang lain. Itu yang saya percaya ya. Jadi waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan itu kasih hikmat. Awalnya ada yang menawarkan kepada saya, mau gak jualan? Nah pertama memang gengsi. Waduh pertama kerjanya di belakang laptop terus harus jualan. Dan jualannya itu bukan jualan yang elit gitu. Jualannya bawang gitu kan. Jual bawang bombay, bawang putih segala macam. Terus banyak teman juga bilang, kok lu downgrade sih gitu dari kerja sosial media jadi jualan bawang kayak gitu. Tapi saya bilang tidak ada pekerjaan yang memalukan gitu kan, selama pekerjaan itu betul, lurus gitu. Nah saya gak masalah jualan bawang selama itu benar gitu kan, gak menipu orang. Jadi ya udah saya terima gitu. Lalu setelah bawang, sabun. Ya udah saya jalanin semuanya, lalu Tuhan bukakan kepada saya begini. Kenapa kamu tidak pakai itu untuk memberkati orang lain juga? Maksudnya begini, saya dapat orderan bawang, saya dapat orderan sabun. Saya memang pertama antar-antar sendiri. Lalu Tuhan bilang gini, kenapa kamu tidak share sama teman-teman kamu yang tidak punya pekerjaan? Maksudnya gini, minta tolong ke mereka untuk bantu kamu antar. Tapi segala ongkir ya, ongkos kirimnya itu biar mereka, buat mereka gitu.
Nah, dari situ saya dikasih hikmat sama Tuhan. Oh ya betul juga gitu. Banyak teman-teman yang tidak punya pekerjaan sekarang ini. Lalu saya hubungi yang saya tahu ya. Saya hubungin mau nggak jadi kurir lah istilahnya gitu antar-antar. Tapi saya nggak ambil sama sekali ya. Ongkirnya buat kamu semua. Yang penting kamu mau atau enggak gitu. Ada beberapa yang mau, ada beberapa yang enggak. Nah, yang mau itu ya udah ayo gitu. Nah, saya bilang nggak apa-apa barangnya saya yang ambilin, nanti kamu ambil di saya barangnya semua. Saya sudah siapin ini alamatnya, orangnya ini, kamu tinggal antar, ongkirnya nanti buat kamu. Puji Tuhan dari situ juga saya melihat bahwa dalam segala kesesakan pun Tuhan itu turut bekerja. Jadi kita tidak harus memberkati orang itu dengan uang, ya. Karena uang itu bisa habis, tetapi kesempatan seperti ini itu bisa mereka lanjutkan, gitu ya. Menurut saya juga ini membukakan buat saya pengertian yang baru bahwa selama ini saya salah berpikir bahwa memberi seseorang itu harus dengan materi. Tetapi ternyata tidak, dengan apa yang kita punya pun kita bisa memberkati orang. Kita memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, kita mengajarkan mereka ayo kita survive sama-sama, kita gandengan, kita survive, kita bisa survive ini semua sama-sama gitu. Selama ini saya berpikir bahwa saya harus tunggu saya kaya dulu baru bisa jadi berkat buat orang. Tapi ternyata kan enggak seperti itu. Tuhan tunjukkan sekarang sama saya, kamu enggak perlu kaya, kamu enggak perlu materi untuk bisa memberkati orang. Apa yang kamu punya yang saya berikan buat kamu, itu kamu bisa salurkan untuk orang lain. Itu yang saya alami selama ini dan puji Tuhan teman-teman juga yang jadi kurir bantu-bantu saya juga lumayan banget satu hari kadang ada yang dapat 100.000 itu lumayan sekali gitu ya. Dan saya melihat juga setelah itu orderan itu semakin banyak gitu. Karena saya kontak juga teman-teman yang punya pekerjaan untuk jualan, saya bilang kalau ada orderan tolong kasihkan ke saya supaya saya bisa share ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi pesan saya hanya satu bahwa kita tetap harus berpegang sama Tuhan, jangan give up dalam kondisi seperti ini. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya Allah. Gitu, jangan sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita itu ibarat kita lihat tembok putih, ada titik hitam. Yang kita fokus ke titik hitamnya gitu. Yang putihnya tuh nggak kelihatan, benar ya? Tapi kita harus belajar lihat dari sisi baiknya. Bahwa Tuhan bukakan hal-hal yang baru di tengah seperti ini, itu janji Tuhan. Ya dan amin. Cuman kitanya mau atau enggak. Jadi kita tidak perlu gengsi, bekerja harus jadi kurir atau jual bawang, jual ayam, jual segala macam. Selama itu pekerjaan yang halal dan benar, kita nggak ada yang perlu malu gitu melakukan itu semua. Tidak ada pekerjaan yang namanya downgrade pekerjaan, itu tidak ada. Semua pekerjaan itu mulia di mata Tuhan itu ya. Dan itu memberkati banyak orang, itu bagus. Itu seperti itu mungkin kesaksian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati teman-teman yang di sini dan juga yang di rumah ya. Ya, sebuah kesaksian yang indah. Jadi hari-hari ini yang kita perlukan itu bukan melihat jenis pekerjaannya, karena semua pekerjaan di mata Tuhan itu mulia. Iya, bagaimana dengan kondisi sekarang ini Ruth? Kok tiba-tiba Ruth bisa punya pemikiran seperti itu? Dari dulunya biasanya di bidang medsos, tiba-tiba kok mau jualan bawang dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Erik atau dari Silvi, bagaimana kok bisa mendapatkan bawang, sabun, itu idenya dari mana, ketemu customernya dari mana. Karena Pak Erik ini kan juga, dia juga jualan ayam bakar, ayam goreng, dan dalam kondisi seperti ini, bisa enggak mungkin Ruth membantu kayak Pak Erik ini untuk bisa mendapatkan customer seperti itu. Mungkin Pak Erik bisa menjelaskan kesulitan-kesulitannya Pak Erik. Oh iya. Shalom semuanya. Mungkin ya memang ya saat ini dalam keadaan pandemi COVID ini, mungkin orang lebih banyak di rumah ya, lebih banyak di rumah jadi lebih mungkin masak sendiri ya begini ya, itu otomatis berpengaruh kepada penghasilan gini. Gimana caranya kita untuk mencari customer baru gitu? Itu dengan pemasaran yang baru, gimana caranya biar bisa semua tuh jalan lagi gitu loh. Ya setidaknya ya bisa untuk lebih lah daripada, soalnya kebiasaan kan biasanya kalau emang gini kadang ada yang sisa dan gitu. Itu emang biasa sih, kalau sisa sih biasa. Cuman gimana cara pemasaran yang benar gitu maksudnya.
Saya coba jawab ya Pak. Ini yang saya sebut tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Saya awalnya memang kan hidupnya itu dari sosial media. Jadi setelah pandemik ini semua orang di rumah. Nah kebetulan juga ada temen itu yang tiba-tiba nawarin mau nggak jualan bawang kayak gitu. Jadi dia sudah punya supplier dan dia kasih ke saya untuk saya jual lagi gitu. Nah bagaimana cara saya mendapatkan klien? Nah karena hidup saya itu berawal dari sosial media, jadi saya juga berkutatnya di dalam sosial media. Saya mencari klien juga dari sosial media. Jadi ilmu saya di sosial media itu saya pakai buat jual bawang Pak. Sekarang ini bukan bawang aja tapi sabun semua yang saya jual itu saya promosikan lewat sosial media. Nah mungkin memang tidak semua bisa pakai sosial media. Mungkin Pak Erik juga kurang ini ya kalau tentang sosial media. Tapi saya sudah komit Pak sama beberapa teman-teman juga, tetangga-tetangga juga saya bilang kalau perlu misalnya ada jualan apa gitu ya, jual donat atau apa, bingung mau cari di mana klien, saya bisa bantu untuk saya promosikan. Saya nggak minta kembalikan apa gitu, tapi saya bisa bantu Pak gitu. Nah itu saya komit karena saya tahu Tuhan bantu saya banyak banget di sini gitu. Tuhan proses saya banyak sampai di titik ini saya bisa. Nah saya mau itu untuk disiarkan juga ke orang lain di saat ini gitu. Jadi kalau misalnya Pak Erik perlu atau siapapun di rumah yang perlu boleh saya bantu untuk promosikan di sosial media tanpa biaya itu. Ya, terima kasih. Iya, dalam kondisi seperti ini sebetulnya yang sangat kita butuhkan, kita memperhatikan orang lain supaya orang lain juga memperhatikan kita. Karena tanpa kolaborasi, tanpa silaturahmi, enggak mungkin kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Karena firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, bila mana seorang mudah dialahkan, dua orang akan mampu bertahan, tetapi tali 3 lembar sulit diputuskan. Ini berbicara tentang kolaborasi antara kita dengan sesama manusia, antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini kita membangun hubungan dengan manusia dan membangun hubungan dengan Tuhan, kita percaya kok yang namanya pandemi ini itu dari zaman purbakala sudah ada. Dan banyak orang yang bisa survive untuk bisa mengatasi ini. Kalau hari ini kita juga mau berbagi dengan yang lain dan juga mau mengandalkan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan untuk hari-hari ini apa yang harus kita lakukan. Kita percaya kita akan lintas untuk bisa mengatasi hari-hari ini. Mungkin dalam hal ini Sylvia ada pertanyaan untuk Ruth. Silakan kalau mau bertanya, ayo. Oke nih, Sylvia mau tanya nih, gimana sih perasaannya Cece gitu ya? Dulu kan waktu kerja di medsos itu pasti gajinya ya yang pendapatannya bisa berjuta-juta ya. Tapi kok sekarang cuma jualan bawang, sabun, itu kira-kira berapa sih pendapatan yang Cece hasilkan, dapatkan gitu. Terus suppliernya tuh dari mana Ce? Mungkin Cece bisa sharing ke kita. Kalau dulu sosial media memang pendapatannya secara income bagus. Secara kerja juga elit lah ya, maksudnya kerja juga bisa di kafe gitu sambil nongkrong kan. Budget ada. Sekarang karena jualannya berubah total jadi jual bawang kan, boro-boro kalau mau nongkrong gitu kan, kita nongkrong di rumah orang gitu, nungguin orangnya keluar karena kita ngasihin sendiri bawangnya gitu. Kalau masalah pendapatan ya pasti jauh berbeda, tetapi sukacitanya itu yang beda. Karena gini, meskipun dulu kerjanya sosial media, kita jual jasa, kita kan nggak ketemu orang, kita ketemunya laptop gitu. Ketemu klien juga jarang, kadang biasanya telepon atau klien email. Tapi ini kita ketemu langsung sama orang dan kita lihat nih bagaimana apa yang kita kerjakan mengubah mereka. Kayak seperti kita nganterin langsung, mereka suka cita karena mereka nggak bisa keluar kan. Kita nganterin langsung ke mereka suka cita, oh iya makasih sekali. Dianterin, kalau enggak saya bingung nih, enggak berani ke pasar kan gitu. Sukacitanya berbeda meskipun pendapatannya memang jauh gitu. Nah sukacitanya itu yang enggak dapetin waktu itu sosial media. Kalau masalah supplier awalnya memang dari teman ke teman yang ngasih. Terus karena mungkin banyak yang tahu juga saya jualan, banyak juga yang nawarin ini saya ada nih produk juga. Sama juga barangnya boleh dilihat dulu, nanti kalau cocok dilanjut, kalau enggak apa-apa. Terus ada juga dari situ berkembang, ada jualan lagi yang lainnya, produk baru. Jadi dari situ
terus bertambah produknya, jadi pasarnya juga lebih luas kan. Kalau bawang mungkin cuma ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau ada misalnya madu kan semua umur, anak-anak bisa, orang tua bisa. Jadi dari situ tuh Tuhan bukakan terus, yang penting niatnya. Itu sih yang saya percaya, niat awalnya itu loh yang kita serahkan ke Tuhan ya. Mau usaha pasti Tuhan buka jalan, itu sih. Itu aja. Amin. Luar biasa banget ya Cece kesaksiannya. Yang terpenting berapapun penghasilan ataupun pendapatan yang Cece terima, yang paling penting sekali adalah sukacita yang Tuhan kasih Betul, buat sukacita kita ya. Pendapatan seberapapun besarnya kalau kita tidak ada sukacita itu sama aja bohong sih menurut saya. Selama ini juga kan merasanya kayak gitu, enak dapat uang, hidupnya enak, tapi ternyata kalau orang Jawa tuh bilangnya kemerungsu, itu pingin marah terus gitu kan. Dikejar-kejar deadline ya kan. Belum lagi kalau udah ternyata kliennya maunya ini, kita salah ngerti, salah lagi, berantem. Ini kan enggak, beda gitu loh. Meskipun capek angkat-angkat bawang, tapi sukacitanya itu Sukacita yang ada. dapat ya. Pasti oleh karena itu Cece merasa bersyukur terus pada Tuhan ya. Bersyukur terus Apapun setiap pasti saat. Tuhan akan cukupkan. ya, Amin, Cece ya. pasti. Itu aja deh yang Sylvie tanyain. Ada sedikit pertanyaan. Sekarang ini kan juga kondisi hari-hari ini ada banyak sih jemaat yang sudah usianya cukup tua. Mereka pegang HP aja masih HP yang jadul. Ada yang jualan bikin kue, ada yang bikin peyek, mungkin bikin kerajinan. Hari-hari ini yang saya lihat banyak yang mereka tidak bisa menjual. Dan mereka harus menggantungkan bantuan bisa dari pemerintah, bisa dari teman-teman. Padahal mereka sebetulnya masih ingin menjadi orang yang produktif. Bisa enggak untuk anak-anak muda yang menguasai media sosial? Karena saya tahu sih media sosial itu kan untuk berbicara ini sebuah pasar yang tanpa batas. Bisa enggak membantu untuk orang-orang tua ini loh? Bagaimana kiat-kiatnya untuk Ruth? Kalau membantu bisa sekali. Cuman masalahnya, bukan masalah sih, maksudnya kalau mereka mau kasih foto ke saya bisa bantu untuk marketing kan, atau memang perlu bantuan untuk belajar sendiri, bisa juga Om gitu. Jadi tergantung mau gimana, tapi saya sih siap untuk membantu kalau memang diperlukan, harus mengajari langsung atau mereka share ke saya produknya apa, nanti tinggal saya carikan pasarnya, itu bisa gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bantu juga, boleh. Soalnya ya bisa ya. Bagaimana kalau yang menguasai media sosial ini mulai jemput bola, memperhatikan yang tua-tua yang gaptek itu supaya produk mereka itu bisa dibantu untuk dijual. Kemampuan mereka bisa menghasilkan. Jadi kita tidak membantu entah itu sembako atau uang, tetapi memberikan kesempatan seperti tadi yang disampaikan oleh Ruth. Iya, itu ide yang bagus sebetulnya Om, karena itu bisa jangka panjang kan sebetulnya membuka Iya, buat jangka mereka panjang. juga. Iya, betul. Bisa sih. Saya siap, mungkin teman-teman yang lain gimana? Siap. Siap, Sylvie, Nesti? Ya, salam Om, salam semuanya. Saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal-hal seperti ini ya, dengan banyak yang dirumahkan, yang sudah tidak bekerja, banyak yang mungkin di PHK, dengan hal-hal yang mereka hadapi dengan situasi COVID-19 ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini semua? Seperti itu Om. Ya pertama-tama jaga kesehatan, seperti anjuran pemerintah. Jaga jarak, pakai masker itu perlu. Karena virus ini, kalau kita menunggu sampai ini semuanya selesai, kita nggak akan hidup. Hadapi saja, hadapi saja. Ada mental keberanian untuk menghadapi. Tetapi juga harus menyadari bahwa hari-hari ini kan penghasilan menurun. Kalau kita perlu kencangkan ikat pinggang, kencangkan ikat pinggang. Makan seperlunya. Bukan mikir yang aneh-aneh untuk, oh besok aku pengen makan apa. Enggak, makan seperlunya. Percaya bisa hidup. Percaya kita bisa hidup. Setelah itu adalah istilah orang Jawa, yen ora obah, ora mamah. Artinya apa? Kalau kita tidak bergerak, ya jangan makan. Kalau kita tidak bekerja, ya jangan makan. Tetap bekerja. Cari mana, apa yang bisa dikerjakan. Termasuk ibaratnya begini loh. Nah, ada nama Ruth. Di Alkitab juga ada Ruth. Termasuk kalau kita harus istilahnya memungut sisa-sisa jelek
pungut itu kumpulkan untuk kita bisa hidup. Dan setelah itu kita hidup, kita percaya kok kita punya Tuhan yang kreatif. Sesederhananya seseorang, serendah-rendahnya pendidikan seseorang, ide kreatif itu diberikan setiap orang. Diberikan kepada setiap orang. Semua orang mendapatkannya. Dan kita tahu, orang tidak sekolah, orang sekolah, atau pendidikan tinggi, hari ini Tuhan beri makan, Tuhan beri kemampuan. Tetapi tetap harus bergerak, tetap harus bekerja, mulai mencari sesuatu yang dahulu tidak bisa, kita cari terus, sampai satu titik akan ketemu. Kesempatan demi kesempatan. Itu yang mungkin bisa Om bagikan kepada kalian semuanya. Jadi kalian punya kemudahan. Masa muda itu satu modal dasar yang mungkin kita yang tua-tua tidak memiliki. Haleluya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami memberikan hati dan telinga seorang murid. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, urapi kami yang berbicara dan juga yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari-hari ini memang tidak mudah ya, bahkan seluruh muka bumi sedang mengalami hari-hari yang berat. Tetapi kita tahu bahwa setiap daripada kita ini sedang dirancangkan untuk menjadi generasi penyintas, yaitu orang-orang yang selamat, orang-orang yang menang untuk menghadapi masa-masa yang berat ini. Dan Tuhan sedang beracara kepada kita. Dan untuk itu saya minta Pak Erik mungkin bisa membacakan ayatnya di Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Begini bunyi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya. Dari zamannya Yusuf, saudaranya saja sudah mereka-rekakan yang jahat. Dan hari ini banyak orang yang berpikiran tentang ada konspirasi A, konspirasi B. Kita tidak perlu melihat itu. Yang perlu kita lihat, di balik ini semuanya, siapa yang mereka-rekakan yang jahat? Yang pertama mereka-rekakan yang jahat adalah kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan, ya Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik untuk saudara dan saya. Jadi itu yang perlu kita pegang pada hari-hari ini. Dan jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita semuanya.
Demikian juga ada cara-cara Tuhan menjadikan kita sebagai generasi pemenang. Generasi yang bisa survive untuk menghadapi hari-hari ini. Tetapi ada pola-pola latihan yang Tuhan lakukan. Seperti halnya induk Raja Wali itu mengajari terbang anak-anaknya. Induk Raja Wali mengajarkan pada anak-anaknya terbang itu bagaimana caranya? Ya, kita lihat di Ulangan 32 ayat 11. Yaitu laksana Raja Wali menggoyang bangkit isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun kita dan tidak ada Allah lain yang menyertai Dia. Jadi apa? Tuhan itu sedang menjadikan kita hari-hari ini seperti halnya induk Raja Wali yang merusak sarangnya supaya apa? Anak-anaknya yang sebetulnya sudah cukup dewasa, mampu bisa terbang, tetapi anak ini masih malas, cuma mengepakkan sayap saja, tetapi dia tidak mau terbang untuk berburu mencari mangsa. Karena itu sarangnya oleh induk Raja Wali ini diurut atau dihorek, dihancurkan supaya apa? Anaknya meninggalkan zona nyaman dan melatih kedua sayapnya untuk dikepakkan. Ingat, kedua sayapnya untuk dikepakkan. Ini juga berbicara tentang kerjasama, berbicara tentang sinergi. Kemudian anaknya juga dilatih untuk melihat dengan cara yang jauh. Ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang iman, juga berbicara tentang bagaimana menggunakan cakar-cakarnya untuk bisa mencengkeram mangsanya. Ini berbicara tentang kuasa, berbicara tentang otoritas. Itu yang hari-hari ini Tuhan sedang latih kepada anak-anaknya. Demikian juga kita tahu bahwa masa ini gambarannya saya jadi ingat. Seperti gambaran pada waktu zaman masa-masa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan sarangnya yang lama menuju tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Mana itu? Ya Israel, tanah Israel hari ini. Tanah Israel hari ini. Itu yang dijanjikan. Tetapi untuk sampai ke sana ada proses yang namanya proses latihan selama 40 tahun. Pandemi ini pun bagi saudara dan saya adalah masa latihan. Bagaimana Tuhan sedang membawa otot-otot jasmani kita, otot-otot rohani kita untuk diperkuat. Untuk diperkuat. Yang dahulu malas menjadi tidak malas. Yang dahulu mudah baper, hari ini tidak menjadi baper. Itu Tuhan sedang melatih kita. Dan dari sepanjang sejarah yang kita bisa lihat, misalnya tahun 1945, kondisi Indonesia banyak kekurangan. Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak orang-orang hebat yang muncul di dalam kondisi-kondisi kekurangan. Salah satunya Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar itu dalam usia sekitar 30 tahun. Panglima Besar, seorang jenderal usia 30 tahun. Dalam kondisi apa? Kekurangan. Dan hari ini saya percaya akan muncul pahlawan-pahlawan yang dahsyat di dalam kondisi kekurangan. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita semuanya akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Jadi jangan takut. Tetapi sekarang ini kan apa-apa kita nggak bisa. Tetapi jangan takut. Di padang gurun ada satu kejadian di mana ada karya-karya ikonik yang sampai hari ini masih dibicarakan orang. Yaitu apa? Salah satunya tabut perjanjian. Dan bagaimana tabut perjanjian itu bisa dibikin di padang gurun? Salah satunya ada orang-orang yang dipilih Tuhan, diberi hikmat Tuhan, pengetahuan oleh Tuhan, keahlian oleh Tuhan. Siapa itu? Besaliel dan Aholiab. Keluaran 35 ayat 30.
Demikian firman Tuhan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Luar biasa. Dan kebetulan yang dipilih kok namanya Betsaleel dan Aholiab. Betsaleel artinya bayangan Tuhan, cerminan daripada Tuhan. Siapa itu? Setiap orang percaya itu harus mencerminkan Yesus Kristus. Kemudian siapa itu Aholiab? Dari namanya Aholiab artinya adalah kemah Bapa. Kemah Bapa. Siapa itu gambarannya? Kita. Bahwa kita ini sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Ya kan? Artinya apa? Kita ini hari ini adalah bait daripada Roh Kudus. Rumahnya Tuhan kita ini. Dan kalau kita rumahnya Tuhan, kita cerminan daripada Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Hikmat Tuhan ada di dalam kita. Pengertian Tuhan ada di dalam kita. Termasuk kalau Tuhan adalah Sang Pencipta, ide-ide dari Sang Pencipta itu ada di dalam kita. Ide-ide yang sifatnya ilahi itu ada di dalam kita. Karena itu buktikan dalam masa-masa COVID ini, kita bisa enggak menemukan ide-idenya Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam menghadapi masa-masa hari ini. Dan bukan cuma ide-idenya Tuhan. Kalau kita cerminan daripada Tuhan, kita juga memiliki hatinya Tuhan. Hari-hari begini orang kan akan condong menjadi selfish. Tetapi kalau kita memiliki hatinya Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi murah hati. Kita menjadi lebih bisa mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Dan itulah yang Tuhan sedang rancangkan di dalam saudara dan saya. Dan bukan cuma itu saja, bukan cuma itu saja. Ada kuasanya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang pasti kita percaya kok bersama dengan Tuhan kita mampu untuk mengatasi semuanya. Bersama dengan Tuhan kita mampu untuk mengatasi semuanya. Demikian juga di Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita juga ingat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Termasuk hari-hari ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, istilah yang namanya tanah kering itu bukan bagian kita. Tetapi kita menjadi pohon yang subur karena ditanam di tepi alirannya Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Pertama yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan itu selalu merancangkan, mereka-rekakan yang baik untuk kehidupan kita semuanya. Yang kedua, hari-hari ini kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan yang selanjutnya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, keahlian yang sifatnya adikodrati. Demikian juga kan apa yang tadi disaksikan oleh Ruth, kita bisa mengerti bagaimana Ruth dibawa oleh Tuhan untuk mengalami satu perubahan perspektif, perubahan paradigma. Bagaimana yang dulu hidup di zona nyaman, sarang yang lama dibongkar dan dia masuk ke suatu tempat yang baru. Ya di situ kita tahu bahwa tadi Ruth mengatakan hari gini enggak ada lagi yang namanya gengsi. Selama itu halal kita lakukan. Dan pekerjaan itu tidak ada satu pekerjaan halal, apapun itu bentuknya yang bisa dikatakan, oh ini enggak berkelas, ini berbobot. Tidak, semua pekerjaan yang halal itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, untuk mengakhiri firman ini, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan kami percaya firman ini memberi kekuatan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya sepanjang kami hidup dengan firman-Mu, kami tahu kemenangan itu menjadi bagian kami. Kejayaan itu menjadi kebenaran bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Warga kerajaan, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami percaya, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan dengan situasi yang saat-saat ini kami alami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada mujizat demi mujizat yang Engkau akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat aparat keamanan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau pilih. Bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau tetapkan Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berkati mereka Tuhan. Biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Saat mereka bertugas Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan boleh nyata dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan sudah cukupkan. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini juga Bapa, kami berdoa buat Pulau Bali Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat Pulau Bali Tuhan akan muncul Tuhan orang-orang yang boleh berdoa Tuhan. Orang-orang yang mulai memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan akan muncul generasi-generasi muda-mudimu Tuhan yang akan menjadi misionaris Tuhan. Mereka akan berdiri Tuhan membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka akan berdiri menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, visi dan misi-Mu Tuhan, Engkau akan nyatakan lewat misionaris-misionaris Tuhan yang akan muncul dari Pulau Bali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, lewat Pulau Bali ini Tuhan, banyak jiwa akan dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami melepaskan salam buat Pulau Bali di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita melimpah bagi setiap pemerintahan yang ada di Pulau Bali, bahkan sampai pada masyarakat kecil pun Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Pulau Bali Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan
menguatkan mereka. Engkau Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Dan mereka tetap bertemu, bahkan mengalami Engkau Tuhan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan bebaskan setiap kami. Engkau akan pulihkan setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau menabur Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap taburan yang kami berikan Tuhan. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, akhirnya selesai juga konsel kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Sangat memberkati kami semua dan juga kesaksian Cece yang luar biasa. Dan juga teman-teman, Om Erik juga. Yang terpenting kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi pasti kita bisa melewati semuanya. Dan untuk seluruh warga kerajaan yang sudah menyaksikan konsel kita online pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih saudara-saudara semua sudah ikut bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Mari kita semua berdoa untuk kita menutup konsel malam hari ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun seluruh warga kerajaan yang menyaksikan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa tetap ada menyertai setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV.
ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Membaca Alkitab sangat berpengaruh untuk menyeimbangkan saraf-saraf di pikiran kita. Dan yang berikutnya, kalau kita baca Alkitab pagi atau malam, itu paling baik dari suara kita sendiri. Karena dari membaca Alkitab bersuara itu akan membuat kita jadi tenang, akan menghilangkan stres, juga punya pengaruh yang kuat menyembuhkan kita dari berbagai-bagai penyakit, yaitu misalnya penyakit takut, khawatir, virus-virus yang bergentayangan dimanapun juga. Ketika firman itu dilepas akan mendatangkan kesembuhan buat kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, firman itu begitu kuat dan tajam, bisa memisahkan dari yang tidak benar dan yang benar. Di dalam Yesaya pasal 55 juga dikatakan firman yang sudah diberitakan, dilepas itu tidak pernah akan kembali dengan percuma atau sia-sia. Dia akan melakukan seperti yang sudah kita ucapkan. Roma 10 ayat 17 berkata, dengan kita membaca firman Tuhan itu membuat kita beriman. Sebab itu mari kita belajar membaca Alkitab bukan sekedar kebiasaan, tetapi baca Alkitab dengan bersuara karena bawa dampak kesembuhan, ketenangan, dan juga menghilangkan semua ketegangan yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Salam warga kerajaan, hari ini saya mau berbagi tentang satu tema yang sangat-sangat penting dan sangat krusial dalam kehidupan manusia. Saya ingin bersaksi sebelum saya menyampaikan sesuatu buat warga kerajaan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, waktu anak saya yang pertama nggak naik kelas, dan waktu itu saya merasakan bahwa seperti langit runtuh, bumi hancur karena ada suatu pergolakan dalam kehidupan saya yang begitu tidak enak. Dan saya melihat anak saya pada waktu itu dia ketakutan, dia frustrasi, dia stres karena dia nggak sanggup untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Satu ketika waktu setelah kami selesai menerima raport dan kami berdua berjalan pulang ke rumah, di tengah jalan dia memegang tangan saya dan dia berkata buat saya begini, "Pak, Papa marah sama Eci ya." Dan saya tahu waktu itu adalah waktu yang sangat tepat, di mana sebagai seorang anak dia butuh yang namanya perkataan yang menguatkan dia. Dan saya mengerti waktu itu bahwa perkataan saya itu bisa membangkitkan dia atau meruntuhkan dia. Hari itu saya memegang dia, saya menatap matanya dan saya bilang begini, "Jangankan kamu nggak naik kelas, apapun boleh terjadi dalam hidup kamu, Papa tetap sayang kepada kamu. Bangkit dan belajar lagi, kamu pasti bisa." Pengalaman dalam pelayanan penjara juga sama Bapak dan Ibu saudaraku. 99% orang yang masuk di penjara, tidak ada yang pernah punya mimpi bahwa satu waktu nanti dia akan masuk dalam penjara. Tetapi kalau kita selidiki setelah dikonseling Bapak dan Ibu saudaraku, bahwa rata-rata mereka yang masuk penjara adalah mereka yang punya problem dengan orang tua di rumah, khususnya orang tua yang laki atau bapak. Mereka mengalami fatherless di rumah. Papanya ada secara fisik, tapi tidak hadir sebagai seorang bapa yang bisa memberikan kekuatan dan semangat bagi anak-anaknya. Miles Monroe di dalam sebuah tulisannya dia bilang begini, identitas yang paling tertinggi daripada Allah adalah Bapa. Bapa adalah identitas Tuhan yang sangat tertinggi yang diberikan kepada setiap orang tua. Oleh sebab itu saya membayangkan seperti ini, bahwa Tuhan itu waktu membuat Adam sebagai seorang kepala keluarga, seorang bapa, seorang pemimpin dalam rumah tangga, Tuhan sedang
meminjamkan, Tuhan sedang mendelegasikan identitasnya itu, memberikan tanggung jawab untuk mengelola sebuah identitas yang sangat penting itu. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan identitasnya buat Adam, Tuhan tahu persis bahwa ketika Adam bisa melakukan itu, maka dia bisa menyelamatkan keturunannya. Dan apa yang terjadi ketika Adam tidak bisa berfungsi sebagai seorang bapa? Dia menghasilkan keturunan-keturunan yang saling membunuh satu dengan yang lain. Kain membunuh Habelnya. Dimulai daripada hubungan antara anak dan orang tua yang gak benar. Hari ini, bulan ini, tahun ini kita sedang berbicara tentang emerging leaders. Emerging leaders tidak akan pernah terjadi ketika hubungan orang tua dan anak di rumah tidak pernah dibangun. Gereja itu cuma dampak daripada apa yang dibangun di dalam keluarga. Hari ini saya mendorong Bapak dan Ibu warga kerajaan. Mari kita memulai membangun hubungan kita dalam keluarga antara Bapak dan putra-putri kita. Kalau rumah tangga kita dipulihkan, ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak di rumah, maka kita akan mempersiapkan generasi-generasi yang luar biasa untuk menggenapi visi daripada gereja ini, to be rock, to be representative of Christ kingdom. Tuhan memberkati.